Lantas siapa sebenarnya pelaku pembacokan dan apa motifnya? Kita sapa rekan Leo Sibarani yang ada di TKP. Leo. Iya Windy, sebelum kita mengetahui siapa pelaku dari terjadinya kakak beradik, dua wanita yang kemudian ditemukan bersimbah darah di sebuah kontrakan di Kampung Rawajulang, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi Barat, di mana memang saat ini kondisi dari kontrakan yang ditempati oleh kakak beradik yaitu SR dan juga SU, di mana diketahui salah seorangnya mengalami luka yang cukup parah, yaitu mengalami putus di bagian tangan sebelah kiri, Windy, di mana juga pihak kepolisian saat ini sudah memberikan garis polisi di kontrakan yang ditempati oleh kakak beradik ini. Dan informasi dari warga sekitar juga diketahui pada saat terjadi kemarin pada tanggal 6 Mei 2025 pada pagi hari kemarin, pelaku ini tidak memberikan sesuatu hal yang mencurigakan sehingga memang kejadiannya begitu cepat dan korban ini sempat berteriak dengan warga sekitar untuk meminta bantuan dan juga mendapatkan salah seorang yaitu kakaknya mengalami luka yang cukup parah. Untuk mengetahui Windy bagaimana sebenarnya kronologi kejadian tersebut, saya sudah bersama dengan pemilik dari kontrakan, ada Ibu Hamidah. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, Ibu, kita langsung aja bercerita terkait dengan terjadinya kronologi kemarin itu seperti apa Ibu? Terjadi begitu cepat ya. Kalau posisi saya ada di dalam toko, karena keseharian saya emang ada di toko. Terus pas udah gitu ada yang teriak. Nah saya pikir itu teriakannya itu anak-anak yang pada main sepeda, apa nyungsep apa gimana ya, saya pikir. Nggak tahu pas saya ke belakang lari itu orang udah rame, tangannya korban itu udah terputus, darah sudah muncrat-muncrat. Terus alhamdulillah saya langsung gerak cepat. Telepon ambulan, terus saya langsung ambulan yang desa saya langsung telepon cepat, terus saya langsung telepon lagi Pak Babinsa sini, Pak Wayan. Nah, Ibu, sebelumnya ini kan informasinya pelaku ini adalah seorang pria yang juga merupakan rekan kerja, dan juga informasinya ini berkaitan juga tentang masalah pekerjaan dan juga ada masalah asmara. Seperti apa yang Ibu tahu sejauh ini sebagai pemilik kontrakan? Ya, kalau yang saya tahu sih itu antara hubungan pekerjaan ya, antara bawahan dan atasan. Kalau masalah hubungan asmara seperti itu, nah saya kurang jelas itu karena kan saya kalau sama kontrakan tidak begitu mengetahui, dan dia nggak bilang kalau ini kayak gitu. Saya nggak terus saya juga nggak pernah bertanya itu yang laki-laki datang itu siapa atau ini, nggak pernah, karena kan takutnya saya dibilang yang punya kontrakan kepo banget sih, ya itu urusan pribadi mereka. Okay. Betul. Nah informasinya juga Ibu kan sebelum terjadinya pembacokan seperti itu ya Bu ya, kemudian sempat ribut juga Ibu pada bulan Maret. Nah itu seperti apa kronologinya Bu? Nah pas bulan Maret itu kan kronologi itu pas banget, saya sama 3 teman saya itu lagi pada ngobrol depan rumah. Nah pas sudah kita pada ngobrol ada gedoran pintu, saya pikir kan anak-anak juga pada itu. Nah pas sudah gitu ada gedoran pintu, ada teriakan. Kita langsung pada lari ke sini, kita juga teriak. Terus dia berhenti, tapi dia tangannya nahan pintu, posisi yang korban itu ada di dalam. Tapi dia sambil ngomongnya tadinya keras jadinya pelan gitu. Saya juga posisi saya agak jauh, ada di sebelah sana. Saya cuma bilang maksudnya jangan ribut di sini, iya, soalnya kalau nanti saya laporin polisi kalau ribut di sini. Nah, ini informasinya kan rekan kerja dan sekaligus dia adalah mantan kekasih seperti itu ya, ada berkaitan dengan asmara. Apakah Ibu juga sebelumnya sudah mengetahui sosok pria ini tuh siapa sebenarnya, latar belakangnya apa, dan kemudian dia tinggal di mana? Itu apakah Ibu sebagai pemilik kontrakan sudah mengetahui? Untuk korban atau pelaku? Pelaku. Kalau pelaku saya tidak mengetahui. Nah, baru tahu itu pas saya di rumah sakit nolongin korban. Di situ ada teman-teman rekan kerja korban. Terus di situ dia langsung dapat dari perusahaan yang dia kerja, langsung data-data. Saya pengen tahu, pengen lihat siapa. Katanya pelakunya namanya berinisial A. Siapa Ibu? Disebutkan saja. Namanya Agus, katanya gitu. Saya lihat kan Agus, dia driver. Kerjaannya driver, terus KTP lahirannya Sukabumi. Saya lihat lahirnya tahun 90 gitu. Dia
alamatnya di Rawalumbu. Rawalumbu. Betul. Artinya memang ibu hanya mengetahui identitas dari pria tersebut ketika sudah di rumah sakit. Artinya sebelumnya pada saat terjadi keributan sebelumnya pun ibu tidak mengetahui, hanya sekedar melihat kondisi ribut-ribut yang juga sempat terjadi sebelumnya, bukan hanya terjadi pada kemarin, Bu. Iya, saya cuma taunya pas ribut itu aja, sama pas kejadian ini saya nggak tahu sebelum maksudnya kemarin-kemarinnya nggak tahu. Oke. Nah, untuk korban sendiri, Bu, kakak beradik ini seperti apa, Ibu, di rumah sakit? Apakah sudah dilakukan tindakan penanganan dan di rumah sakit mana, Ibu? Pas saya datang, dia kan saya suruh duluan naik ambulans, saya nyusul belakangan bawa motor. Pas saya masuk IGD, dia udah mulai ditindak dan adiknya lagi pendaftaran, seperti itu. Untuk kondisinya, Bu, bisa digambarkan apakah kritis atau aman, sehat, Bu? Pas kemarin itu pas lagi saya ke sana, orangnya masih sadar. Maksudnya masih bisa ngomong, aduh sakit kayak gitu ya. Saya bilang hebat ini si ibu, saya bilang pokoknya hebat banget, kuat, saya bilang gitu. Iya. Tapi saya juga nggak sempat ngobrol karena kan dia lagi ditindak. Oke, siap. Terima kasih Ibu Hamidah, dan itu dia tadi Windy dan juga pemirsa untuk keterangan langsung dari pemilik kontrakan yaitu Ibu Hamidah, di mana memang sebelum kejadian kemarin memang pada bulan Maret itu sempat terjadi keributan yang juga memang ini tidak berujung pada lebih kritis ataupun yang terjadi pada kemarin, dan untuk sekarang pelaku itu masih dalam tahap pengejaran pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga sudah mengantongi sejumlah informasi tentang pelaku yang bernama Agus yang merupakan driver dari perusahaan tempat si korban juga bekerja. Begitu Windy, kembali ke studio. Leo Sibarani mengabarkan dari Bekasi, Jawa Barat.